Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Tentang dengan modus. pelajaran matematika Apa wajib, itu modus? yaitu membahas Masih ingatkah tentang, modus? mari kita mengingat lagi pelajaran Bentar. yang sudah pernah Oke. kita pelajari. Mari kita Diberikan ulangan matematika Zahra itu nilainya 70, 80, 90, 80, dan 100. Saat kita ditanya berapa modus dari nilai Zahra ini, pasti semuanya akan menjawab 80. Kenapa bisa 80? Karena yang paling banyak adalah 80. Andaikan ditanyakan lagi, modus dari data di bawah ini adalah, pasti semuanya akan mencari frekuensi dari nilai dari frekuensi yang paling banyak, yaitu 7. Jadi, apa itu modus? Bisa disimpulkan sendiri. Nah, sekarang modus data berkelompok. Untuk rumusnya adalah mo ini adalah modus, sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas modus, kemudian ditambah D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya, dan dikalikan dengan P, yaitu panjang interval kelas. Untuk lebih memahami, mari kita melengkapi tabel ini. Ini saya ambil dari buku paket halaman 66. Sudah diberikan tabel distribusi frekuensi, terdiri dari 5 kelas, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, untuk kelas pertama, batas kelasnya adalah 29,5 sampai 34,5. Kedua, 34,5 sampai 39,5. Dari mana? Yang nilainya yang paling kecil dikurangi 0,5, yang paling besar ditambah 0,5. Kemudian, batas bawahnya. Berarti saat saya tanya, batas bawah kelas ke-1 berapa? Jawabannya 29,5. Batas bawah kelas kedua berapa? 34,5, dan seterusnya. Kemudian, panjang kelas. Panjang kelas di sini bisa dihitung mulai pakai jarinya. Misalkan kelas pertama 30 sampai 34, maka silakan dilihat 30, 31, 32, 33, 34. Jarinya ada 5, maka panjang kelasnya adalah 5. Kemudian frekuensinya diketahui. D1 adalah selisih frekuensi kelas ke I dengan sebelumnya. Jadi contohnya kalau kelas ke-1, selisihnya kelas ke-1 dengan sebelumnya berapa? Oh, sebelumnya tidak ada, berarti 0. Kemudian kelas kedua, selisihnya dengan kelas sebelumnya berapa? 10 dikurangi 5 yaitu 5, dan seterusnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas ke I dengan kelas sesudahnya. Contohnya, kelas ke-1, selisih dengan sesudahnya berapa? Negatif 5. Kelas kedua, selisih dengan sesudahnya adalah 3, dan seterusnya. Kemudian, semuanya tinggal dimasukkan ke dalam rumus ini. Di buku paketnya bertuliskan LI. LI itu sama dengan tepi bawah. Oke, dan ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah di mana modus dari data tersebut adalah yang frekuensinya paling banyak, yaitu 47,1. Mengerjakan contoh berikutnya. Tentukan modus dari data di tamping. Biar nggak ngitung semua, langkah yang pertama kita tentukan adalah kelas modus, kelas yang frekuensinya paling banyak. Ini ada di kelas ketiga, yaitu frekuensinya 21. Kemudian, tepi bawahnya, kalau kita sudah pilih 26 sampai 30, maka tepi bawahnya ya 26 dikurangi 0,5, 25,5. Frekuensi kelasnya 21. D1 berarti 21 dikurangi 15 yaitu 6. D2 adalah 21 dikurangi 16.
Sedangkan panjang kelas dihitung pakai jarinya lagi 26, 27, 28, 29, 30. Ada 5. Tinggal dimasukkan ke rumus modus. Tadi MO sama dengan tepi bawah. Tepi bawahnya 25,5 ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Sehingga diperoleh modus sama dengan 28,23. Untuk bentuk histogram bagaimana? Nih, bentuk histogram. Tetap yang kita lakukan adalah menentukan kelas modus, yaitu yang frekuensinya paling banyak ternyata ada di batang kedua, yaitu 5,35 sampai 7,25. Tepi bawahnya berapa? Di sini kenapa saya tetap 5,35? Ingat kalau di histogram ini sudah batas bawah, ini batas atas. Ini batas bawah kelas kedua, ini batas atas kelas kedua. Ini batas bawah kelas ketiga, ini batas atas kelas ketiga, dan seterusnya. Jadi saya tidak perlu lagi nambah 0,5 dan ngurangi 0,5. Frekuensi kelas modusnya 9, ya. D1 berarti 9 dikurangi 3. D2 adalah 9 dikurangi 7. Dan panjang kelas sama dengan 7,25 dikurangi 5,35 sama dengan 1,9. Loh, enggak pakai jari, Bu. Enggak. Kalau sudah diketahui tepi atas dan tepi bawah atau batas atas, batas bawah, maka panjang kelas itu adalah batas atas dikurangi batas bawah. Tinggal dimasukkan ke rumus modus, diperoleh modusnya adalah 6,775. Bisa dipahami? Untuk lebih memperdalami kita kali ini, saya berikan latihan, yaitu 2. Yang pertama berbentuk tabel distribusi, dan yang kedua berbentuk histogram. Caranya sama dengan yang tadi, berarti tentukan kelas modus dulu, kemudian tentukan batas bawah, kemudian frekuensi D1, D2, dan panjang kelas. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung tanya ke saya, ke nomor pribadi saya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar meskipun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.